Hai semuanya, berjumpa dengan saya Arin Yunita. Kali ini kita akan belajar bersama, belajar mata pelajaran IPS dengan tema keberagaman lingkungan sekitar. Adapun materinya pembiasaan melestarikan sumber daya udara. Adapun tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning berbantu media video peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis. Yang kedua, menjelaskan sebab dan akibat dari pencemaran udara sehingga dapat menambah wawasan mengenai pencemaran udara. Yang ketiga, menjelaskan solusi untuk menanggulangi dan mencegah pencemaran udara. Bagaimana kondisi udara di sekitar tempat tinggalmu? Apakah udaranya segar dan bersih? Atau mungkin udara di sekitar tempatmu kotor dan tercemar? Udara adalah sebuah percampuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Secara fisiknya, udara tidak tampak terhadap pandangan kita, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Kehadiran udara itu sendiri dapat terlihat dari adanya angin yang menggerakkan suatu benda. Udara berguna bagi semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan untuk melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, udara itu sangat penting bagi semua makhluk di dunia ini. Adapun fungsi udara yang pertama untuk bernafas. Semua makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernafas. Tanpa udara, manusia dan makhluk hidup lainnya tentunya akan mati dan tidak bisa hidup. Fungsi yang kedua yaitu untuk proses fotosintesis. Tumbuhan memerlukan udara untuk fotosintesis, yaitu pembentukan zat makanan karbohidrat oleh tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Lalu dari proses tersebut, tumbuhan menghasilkan oksigen. Namun kenyataannya banyak aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran udara. Adapun pencemaran udara adalah pelepasan berbagai gas, benda padat yang terbelah halus atau aerosol cair ke atmosfer yang tersebar dengan laju melebihi kapasitas alami lingkungan untuk membuang, melarutkan, atau menyerapnya. Ada beberapa aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Yang pertama, kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan dapat terjadi karena musim kemarau berkepanjangan atau dari aktivitas manusia seperti membakar hutan secara sengaja. Yang kedua yaitu pembangkit listrik. Beberapa pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar yang kurang ramah lingkungan. Beberapa contohnya seperti penggunaan batu bara, gas, dan minyak. Efek dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna merupakan hal yang menghasilkan gas berbahaya yang menyebabkan pencemaran udara. Yang ketiga yaitu gunung meletus. Letusan gunung berapi akan mengakibatkan pencemaran udara. Efek yang ditimbulkan dari asap gunung berapi sangat banyak, yaitu salah satunya jarak pandang semakin memendek yang dapat mengganggu aktivitas harian. Selain itu, kendaraan bermotor dan industri menimbulkan polusi yang sangat banyak. Zat-zat yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor seperti karbon monoksida, nitrogenisida, dan volatil dapat mencemari udara dan merusak lapisan ozon. Sedangkan asap yang dikeluarkan melalui cerobong-cerobong asap pada industri ataupun pabrik mengandung zat polutan yang sangat berbahaya seperti hidrokarbon dan karbon monoksida. Penyebab yang keempat yaitu limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang berlebihan seperti gas amonia dapat mengakibatkan dampak yang signifikan kepada
pada keadaan atmosfer. Dampak pencemaran udara dari limbah pertanian dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Penyebab yang selanjutnya yaitu kegiatan pertambangan. Industri pertambangan juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Hal ini terlihat dari proses penambangan mineral yang diambil dari perut bumi dan menjadikan banyak polutan yang dihasilkan. Selain itu, aktivitas rumah tangga juga menjadi penyebab terjadinya pencemaran udara. Aktivitas rumah tangga yang dapat menyebabkan pencemaran udara adalah pembakaran sampah sembarangan dan pengecatan rumah. Kandungan yang dikeluarkan oleh beberapa polutan tersebut sangat menyengat dan bisa menjadi faktor pengganggu kesehatan. Penyebab selanjutnya yaitu adanya timbunan sampah. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau dan menyebabkan pencemaran udara. Hal tersebut dikarenakan pengolahan sampah yang kurang cepat dan tidak ditangani dengan tepat. Polusinya seperti bau yang tidak sedap. Dari tempat pembuangan akhir itu juga bisa menjadikan penumpukan gas metana yang membahayakan untuk kesehatan. Dari berbagai aktivitas manusia dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Kita harus berupaya melestarikan sumber daya udara dengan berbagai upaya dan tindakan. Tujuannya akan tercipta lingkungan yang sehat dengan udara yang bersih dan segar. Dapat mengurangi dan menghindari penggunaan gas kimia. Adanya bahan-bahan gas kimia yang sering dipakai manusia seperti parfum akan dapat merusak dan mencemari udara. Gas-gas kimia memang sangat berbahaya karena akan sangat mudah menyusun lapisan atmosfer dan ozon bumi. Upaya yang selanjutnya yaitu tidak membakar sampah. Membakar sampah rumah tangga, plastik, dan kayu yang dicat berbahaya bagi lingkungan karena bahan-bahan tersebut melepaskan bahan kimia beracun yang mencemari udara. Sampah seharusnya dipilah sesuai jenisnya. Sampah yang dapat didaur ulang ataupun dijadikan pupuk kandang. Membangun cerobong asap yang tinggi dapat mencegah terjadinya pencemaran udara dan dapat melestarikan udara yang ada di lingkungan kita. Sebab dengan membangun cerobong asap yang tinggi, asap akan dapat menembus lapisan inversi termal sehingga tidak dapat menambah polutan yang tertangkap di atas udara di permukiman ataupun di kota. Bersepeda ataupun berjalan kaki menjadi salah satu upaya untuk melestarikan sumber daya udara. Karena dengan dua hal tersebut, udara tidak akan tercemar karena kegiatan tersebut tidak menimbulkan dan menghasilkan pencemaran udara. Upaya yang selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Contohnya, penggunaan bahan bakar minyak untuk transportasi mulai beralih ke penggunaan baterai listrik dan biofuel, dan menurunkan pemakaian batu bara dalam pembangkit listrik tenaga uap. Hal ini dapat diganti dengan pembangkit listrik tenaga surya ataupun pembangkit listrik tenaga angin. Itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan agar udara di sekitar kita tetap sehat dan bersih. Semoga kalian juga terus berupaya menjaga dan melestarikan udara di sekitar kita. Sekian video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa.